Cara mengubah tanggal jatuh tempo Akulaku. Nah, banyak orang yang menginginkan untuk berubah tanggal jatuh temponya. Kenapa? Karena mereka itu sering banget lupa ya. Mungkin misal jatuh temponya itu tanggal 5, tapi mereka itu sering banget lupa nih di tanggal sekian karena mungkin jauh dari gajian. Atau tanggal jatuh temponya itu ternyata sebelum tanggal gajian mereka. Sehingga pasti akan kelimpungan, pasti akan bingung gimana bayarnya pakai apa. Padahal gajinya kurang beberapa hari lagi. Nah, di sini banyak muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih caranya agar kita bisa membayar tagihan Akulaku dengan mengubah jatuh temponya disesuaikan dengan tanggal gajian kita atau apapun itu. Nah, sayangnya sampai saat ini teman-teman ketika mencari informasi atau cara seperti itu, Akulaku pun sudah menjawab bahwa Akulaku tidak bisa untuk saat ini mengubah tanggal jatuh tempo. Nah, sedangkan paylater yang lain mungkin bisa ya, pinjol yang lain dan lain sebagainya, itu bisa kita ajukan request. Bahkan kartu kredit pun itu kita bisa ajukan request untuk perubahan tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihannya. Nah, sebenarnya ini penting banget ya, ini krusial banget mengingat kalau kita pikir-pikir kita telat bayar itu kita kena mendenda, kita masalah. Tapi kalau kita paksakan itu nggak ada uangnya karena belum gajian, tapi kalau kita mau ubah jatuh temponya itu nggak bisa. Jadi mungkin lebih dipikirkan lagi ya teman-teman ketika ingin menggunakan Akulaku payletternya, ingin beli sesuatu, pikirkan lagi apakah tanggal jatuh temponya yang teman-teman ini sesuai dengan gajian teman-teman atau enggak. Kalau enggak, ya lebih baik transaksinya ngikut aja bulan depan. Ya teman-teman, setelah kalian gajian, kalian transaksi menggunakan payletternya. Nah, tapi kalian harus persiapkan dulu uangnya agar bisa bayar. Jangan gajian kalian dihabiskan begitu ada jatuh tempo, kalian bingung nih buat bayar tagihan Akulakunya. Padahal jatuh tempo dengan gajian selanjutnya itu masih selisih beberapa hari lagi. Inilah penyebab paling sering teman-teman di luar sana itu yang gagal bayar atau telat bayar di Akulaku, yaitu tidak mempertimbangkan secara matang-matang masalah jatuh tempo dan tanggal gajian, atau tanggal yang mungkin sering banget dilupakan. Tapi ya memang kebanyakan paling sering adalah masalah tanggal gajian sih, sehingga molor bayarnya, sering kali telat dan lain sebagainya. Yang mana tentu saja itu akan memperburuk performa di Akulaku dan pastinya akan kena resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi paylater Akulaku. Nah, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman ketika teman-teman berurusan dengan paylater atau ya pinjaman online lah ya, itu akan ada resiko-resiko yang sangat-sangat berat ketika teman-teman melakukan gagal bayar atau telat bayar. Jadi alangkah baiknya untuk dipertimbangkan ketika teman-teman ingin menggunakan paylater atau tidak ya, karena mengingat resikonya itu tadi. Kalau teman-teman mungkin kuat mental ya nggak masalah ya, kalian pasti sanggup menghadapi ya ribuan atau ratusan telepon masuk teroran DC, nggak masalah. Tapi sayangnya banyak juga di luar sana yang mentalnya masih belum cukup kuat, sehingga apa? Mereka stres dengan sendirinya, kerjaan jadi kacau, dan semua hal-hal yang ada di sekitar dia terasa jadi berat, dan juga ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang. Ya memang awalnya berurusan dengan satu pinjol, tapi karena ya nggak mau ribet di Akulaku, ya akhirnya minjol lain untuk nutup sebelumnya, yang utangnya akhirnya menumpuk. Dan inilah hal-hal yang paling ditakuti oleh banyak orang. Resiko terparahnya adalah ya itu tadi ya, utang yang kecil jadi menggunung. Tapi sebenarnya itu bisa kita kontrol kalau kita bisa menahan diri untuk tidak mencari dana talangan dan tidak gali lubang tutup lubang teman-teman. Terima kasih, semoga ini bisa memberikan kalian informasi yang bermanfaat. Dan yuk please untuk bisa lebih hati-hati lagi ketika menggunakan aplikasi pinjaman online atau paylater. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.